Selamat pagi para siswa kelas 10. Saya mempersiapkan bahan untuk kalian dari halaman 66 dan 67. Tetapi sebelum sampai ke situ saya akan menjelaskan beberapa hal pada kalian berkaitan dengan yang disebut kata kerja tak beraturan. Kata kerja tak beraturan. Kata kerja itu dalam bahasa Jerman disebut das Verb. Lalu kita telah mempelajari bagaimana menggunakan kata kerja dalam kalimat. Bagaimana menggunakan kata kerja dalam kalimat. Saya ingatkan lagi contoh kali lalu, misalnya kata kerja, contoh itu kata kerja komen. Komen itu artinya datang ya. Komen itu kalau dipakai dalam kalimat, misalnya saya datang, ich komme. Oke, ada akhiran e di sini ya. Kalau engkau datang, du kommst dan seterusnya. Misalnya saya datang dari itu aus, saya datang dari Kodi, ich komme aus Kodi. Engkau datang dari Wengapu, du kommst aus Wengapu. Oke? Jadi yang sudah kita pelajari kali lalu adalah bahwa yang sudah dipelajari, saya tulis di sini ya. Yang sudah dipelajari itu kalau subjeknya ich, maka kata kerjanya itu akhiran kata kerjanya adalah huruf e di belakang. Oke. Contohnya itu komme, tinggal, wohne dan seterusnya ya. Kalau subjeknya du, maka akhiran kata kerjanya adalah apa? Masih ingat? st. Oke. Misalnya du kommst, du wohnst. Oke, begitu ya. Kalau subjeknya er, sie dan es, akhiran kata kerjanya adalah t saja. Misalnya kommt, wohnt. Kalau kalau subjeknya itu wir betul. Akhiran kata kerjanya adalah en. Oke, misalnya kommen, wohnen. Kalau subjeknya adalah ihr, kalian, akhiran kata kerjanya adalah t. Kommt, wohnt. Kalau subjeknya si besar, Anda dan mereka, akhiran kata kerjanya adalah en juga. Oke, misalnya kommen dan wohnen. Nah, sekarang kita akan ini namanya kata kerja yang beraturan. Kalau akhirannya seperti ini ya. Ada yang disebut kata kerja tak beraturan. Kerja tak beraturan. Nah, kata kerja tak beraturan ini dia mempunyai beberapa pengecualian. Tidak banyak pengecualiannya, tapi ada beberapa. Saya beri contoh ya. Saya tulis dulu subjeknya di sini. Ich, du, er, langsung digabung semuanya di sini satu kali. Sie, es, begitu. Lalu wir,
wir, kemudian ihr, kami, kalian, mereka, dan Anda. Anda dan mereka, oke? Ini subjeknya. So, kalau ada kata kerja, itu kata kerja fahren. Ini cara bacanya fahren, ada H di sini. Yang kemudian di depannya ada huruf hidup, maka H-nya tidak dibaca, tapi dibaca panjang ya, fahren. Ini fahren artinya berangkat. Fahren artinya apa? Artinya berangkat. Saya tulis di bawah sini ya. Fahren artinya apa tadi? Berangkat. Berangkat dengan kendaraan ya. Kalau dikatakan saya berangkat, maka ich fahre. Oke. Ich fahre. Nah, kalau du, engkau yang berangkat, aturan yang diajarkan dulu begini ya. Du fährst, tetapi untuk kata kerja fahren ini, karena dia adalah kata kerja tak beraturan, maka dibuat sedikit perubahan. Huruf A itu diberi umlaut. Du fährst, oke? Du fährst. Ich fahre, du fährst. RCS, aturannya yang dulu diajarkan, begini ya. Fahrt, si fahrt, fahrt, tapi dalam hal ini karena dia kata kerja tak beraturan, A-nya diganti umlaut. RCS fährt. Sedangkan wir sampai si ke bawah ini aturannya sama. Wir fahren, ihr, fahrt, si dan si fahren. Oke? Jadi perhatikan kata kerja tak beraturan untuk fahren, mulai dari ich sampai si ini, yang berubah hanya du dan RCS, ada tambahan umlaut di huruf A-nya. Jangan lupa ya. Fahren artinya berangkat. Oke? Kata kerja lain yang juga adalah kata kerja tak beraturan, itu kata sehen. Sehen itu artinya melihat. Sehen artinya apa? Sehen artinya melihat. Saya melihat. Kalau saya melihat, maka orang Jerman bilang ich sehe. Ich sehe. Oke? Aturannya sama. Yang beda itu, sekali lagi saya sampaikan, bahwa yang berbeda dalam kata kerja tak beraturan ini adalah hanya untuk subjek du dan RCS. Sedangkan ich, wir, ihr, dan si ini bentuknya sama. Kita langsung ke sini saja ya. Nanti di sini baru kita jelaskan kemudian. Fahren, kami melihat. Wir sehen, oke? Kalian melihat. Ihr seht. Ihr seht. Mereka dan Anda melihat, si sehen. Nah, yang ini. Kalau engkau melihat, bagaimana? Engkau melihat, bukan du siehst begini, tapi begini. Tambah i di sini. Du siehst, tambah huruf i di tengahnya. Du siehst. Kalau RCS yang melihat, maka kalau aturan yang normalnya itu begini, tetapi di sini tambah i lagi. Sieht, dia melihat. Perempuan melihat, sie sieht. Sieht. Oke. Yang berikutnya lagi. Kata membaca, lesen. Kata apa ini? Lesen. Saya membaca, ich lese. Lalu langsung ke sini, wir sampai si. Kami membaca, bagaimana? Kami membaca, wir lesen. Kalian membaca, ihr lest. Mereka dan Anda membaca, sie lesen. Nah, kalau du, engkau yang membaca, bagaimana aturannya yang kita pelajari begini ya. Tetapi untuk kata lesen ini ditambah huruf i di sini. List. RCS ini kalau ikut aturannya begini juga. Oke, tambah T di belakang ya. Tetapi untuk RCS juga aturannya sama begini. RCS list. Oke, so perhatikan baik-baik. Yang berubah itu hanya di sini ya.
Yang ini ya. Ini yang berubah, oke. Nah, diberi tanda merah. Ya, begitu. Coba lagi berikut sekarang. Kata berbicara. Berbicara itu bahasa Jermannya sprechen. Sprechen, oke. Saya berbicara. Ich spreche. Langsung ke bahasa ini dulu. Kami berbicara. Wir sprechen. Kalian berbicara. Ihr sprecht. Mereka dan Anda berbicara. Sie sprechen. Kalau engkau yang berbicara bagaimana? Engkau yang berbicara, kalau aturannya, kalau ikut aturan yang biasa, yang normal, begini ya, oke? Tetapi dalam bahasa Jerman bukan, karena sprechen ini adalah kata kerja tak beraturan, maka ini diganti dengan i, gitu ya. Du sprichst, du sprichst. Oke, RCS kalau ikut aturan yang benar, yang biasanya begini. Tapi karena ini kata kerja tak beraturan, e-nya diganti dengan i. Sorry. Spricht, dia berbicara. Oke. So, sabar, saya tulis dulu di bawah kata sehen, sudah melihat tadi. Lalu ada lesen, artinya apa tadi? Membaca, dan ada sprechen, artinya berbicara. So, begitu ya. Nah, dari situ, dari ini, kalau kalian sudah mengerti ini, kita coba buat kalimat di bawah. Misalnya kalian mau mengatakan, saya berangkat ke Waitabula. Saya berangkat ke Waitabula. Oke. Bahasa Jermannya, saya, ini ya, ambil dari sini ya. Ich fahre. Oke. Jadi saya berangkat ke Waitabula. Ich fahre ke itu bahasa Jermannya nach. Untuk menyebut, ini digunakan untuk menunjuk ke kota tertentu atau negara tertentu pakai nach. Ich fahre nach Waitabula. Oke. Kalau engkau berangkat ke Kupang, bagaimana caranya? Engkau berangkat ke Kupang. Engkau lalu pakai apa ini? Lihat yang ini. Ya, pakai yang ini. Pakai umlaut ini ya. Du fährst. Pakai umlaut. Ya. Du fährst nach Kupang. Ya, demikian. Oke. Bisa ya ini dibuat. Nah, sekarang untuk kata berangkat ini ada kata tanyanya. Kata tanya itu kemana engkau berangkat? Oke. Kata tanya yang digunakan itu adalah wohin. Wohin itu artinya kemana. Oke. Kemana. Misalnya, saya kasih contoh di sini kalimatnya. Kemana engkau berangkat? So, kemana engkau berangkat? Kalau kita membuat kalimat tanya seperti ini dalam bahasa Jerman, kemana, maka kata tanya kemana ini ditulis lebih dahulu depan sini. Wohin, engkau berangkat. Engkau berangkat. Kalau kalimatnya kalimat tanya, maka kata kerja berangkat ini lebih dulu. Ditulis di depan, baru engkaunya di belakang. Oke? Wohin. Ini yang ada di sini. Ini, pakai ini. Oke? Wohin. Fährst du, oke? Bukan wohin du fährst, bukan kemana seperti susunan bahasa Indonesia, tapi kemana berangkat engkau, gitu ya. Lalu atas pertanyaan ini kalian bisa menjawab seperti yang di atas ini. Kemana engkau berangkat? Saya berangkat ke Wengapu. Jawabnya, ich fahre nach Wengapu. Oke. So, misalnya kemana
kemana Nyonya Tina berangkat? Macam begitu pertanyaannya. Kemana Nyonya Tina berangkat? Bagaimana kalimatnya? Kalimatnya, wohin Nyonya Tina berangkat. Nyonya Tina ini seorang ibu. Seorang ibu itu masuk di mana subjeknya? Masuknya di sini, yang ini si ya. Si pasangannya dengan ini, dengan verb, oke? Ada umlaut di A-nya, oke? Wohin, setelah itu kata berangkat dulu baru Nyonya Tina, oke? Wohin, verb, Nyonya, Frau Tina, nah, begitu ya. Wohin fährt Frau Tina? Jawab, dia berangkat ke Waikabubak. Dia itu siapa? Dia itu Nyonya Tina. Si ini ya, laut. Sie fährt nach Waikabubak. Oke, sie fährt nach Waikabubak. Demikian, oke. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bentuk kata kerja itu yang berubah kalau subjeknya do atau RCS, dan ini adalah kata kerja yang tak beraturan. Demikian ya. Nah, setelah ini kalian mengerjakan tugas yang ada dalam buku. Di situ tentang ini. Tentang ini ya. So, tentang ini dari halaman tugas itu dari buku cetak bahasa Jerman halaman buku cetak bahasa Jerman latihan 46 dan 47 halaman 66 dan 67. Oke. Di situ ada tentang hal yang saya jelaskan ini. Nanti saya foto tugasnya dan saya kirimkan kepada kalian. Kalian kerjakan dan kalian kirimkan jawabannya kepada saya lewat GCR. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.